Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Sentiusni. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai Protective Equipment and Transmission System Protection. Protective Equipment and Transmission System Protection. Materi yang pertama itu ada pengertian yang mengenai apakah pengertian proteksi transmisi tenaga listrik. Yang kedua, alat proteksi. Apa saja yang termasuk dalam alat proteksi transmisi tenaga listrik. Yang ketiga, prinsip kerja alat proteksi, yaitu bagaimanakah peralatan proteksi transmisi tenaga listrik itu bekerja. Yang keempat, penerapan alat proteksi, di manakah peralatan proteksi transmisi tenaga listrik diterapkan. 1. Pengertian. Pengertian proteksi transmisi tenaga listrik adalah proteksi yang dipasang pada peralatan-peralatan listrik pada suatu transmisi tenaga listrik sehingga proses penyaluran tenaga listrik dari tempat pembangkit tenaga listrik atau power plant hingga saluran distribusi atau substation distribution dapat disalurkan sampai ke konsumen pengguna listrik dengan aman. Gangguan pada transmisi. Yang pertama ada hubung singkat, yang itu berasal dari dalam pada peralatan. Yang kedua itu sambaran petir, yaitu berasal dari luar, dan ulah manusia. Peralatan proteksi transmisi. Yang pertama ada relay arus lebih, yaitu relay ini berfungsi untuk mengamankan peralatan listrik akibat adanya gangguan pasa-pasa. Yang kedua ada relay hubung tanah, yaitu relay yang berfungsi untuk mengamankan transformator jika terjadi gangguan hubung tanah di dalam dan di luar daerah pengaman transformator. Yang ketiga ada relay diferensial, yaitu mengamankan transformator terhadap gangguan di dalam daerah trafo yang terhubung arus CT. Selanjutnya ada relay jarak, yaitu relay jarak adalah relay yang digunakan sebagai pengaman utama atau main protection pada suatu sistem transmisi. Yang kelima ada kawat tanah. Kawat tanah atau overhead grounding adalah media pelindung kawat fasa dari sambaran petir. Yang selanjutnya adalah pemutus tenaga atau PMT. Saklar pemutus tenaga adalah suatu peralatan pemutus rangkaian listrik pada suatu sistem tenaga listrik yang mampu untuk membuka dan menutup rangkaian listrik pada semua kondisi, termasuk arus sesuai dengan ratingnya. Prinsip kerja peralatan proteksi transmisi. Pertama ada relay arus lebih. Pada dasarnya, relay arus lebih adalah suatu alat yang mendeteksi besaran arus melalui suatu jaringan dengan bantuan trafo arus. Harga atau besaran yang boleh melewatinya disebut setting. Macam-macam karakteristik arus lebih itu ada 3, yaitu relay waktu seketika atau instantaneous relay. Yang kedua, relay arus lebih waktu tertentu, yaitu definite time relay. Yang ketiga ada relay arus lebih waktu terbalik, yaitu inverse relay. Relay waktu seketika atau instantaneous relay. Relay yang bekerja seketika tanpa waktu tunda. Ketika arus yang mengalir melebihi nilai settingnya, maka relay akan bekerja dalam waktu beberapa milidetik, 10-20 milisecond. Relay ini jarang berdiri sendiri, tapi umumnya dikombinasikan dengan relay arus lebih dengan karakteristik yang lain. Relay arus lebih waktu tertentu atau definite time relay. Relay ini akan memberikan perintah pada PMT pada saat terjadi gangguan hubung singkat dan besar arusnya gangguan melebihi setting 1 second. Dan jangka waktu relay mulai pick up sampai relay bekerja diperpanjang dengan waktu tertentu tidak tergantung besaran
arusnya yang mengerjakan relay. Relay arus lebih waktu tertentu atau definite time relay. Relay ini akan bekerja dengan waktu tunda yang tergantung dari besarnya arus secara terbalik. Inverse time. Makin besar arus, makin kecil waktu tundanya. Karakteristik ini bermacam-macam dan setiap pabrik dapat membuat karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik waktunya dibedakan dalam 3 kelompok, yaitu standard inverse, very inverse, dan extremely inverse. Yang kedua ada relay hubung tanah. Jika transmisi tenaga listrik terjadi hubung singkat antara kabel fasa dengan tanah, maka relay hubung tanah akan langsung bekerja dalam waktu yang singkat sehingga sistem menjadi aman karena tidak ada kerusakan yang sangat banyak. Selanjutnya ada relay diferensial, yaitu relay diferensial adalah suatu alat proteksi yang sangat cepat bekerjanya dan sangat efektif berdasarkan keseimbangan atau balance, yaitu perbandingan arus yang mengalir pada kedua sisi trafo daya melalui suatu perantara, yaitu trafo arus CT. Dalam keadaan normal, arus mengalir melalui peralatan listrik yang diamankan, generator, transformator, dan lain-lainnya. Arus-arus sekunder transformator arus, yaitu 11 dan 12, bersirkulasi melalui jalur 1A. Jika relay pengaman dipasang antara terminal 1 dan 2, maka dalam kondisi normal tidak akan ada arus yang mengalir melaluinya. Jika terjadi gangguan di luar peralatan listrik yang diamankan oleh external fault, maka arus yang mengalir akan bertambah besar. Akan tetapi sirkulasinya akan tetap sama dengan pada kondisi normal, sehingga relay pengaman tidak akan bekerja untuk gangguan luar tersebut. Jika gangguan terjadi di dalam internal fault, maka arah sirkulasi arus di salah satu sisi akan terbalik, menyebabkan keseimbangan pada kondisi normal terganggu. Akibatnya, arus 1D akan mengalir melalui relay pengaman dari terminal 1 menuju ke terminal 2. Selama arus sekunder transformator arus sama besar, maka tidak akan ada arus yang mengalir melalui kumparan kerja atau operating coil relay pengaman, tetapi setiap gangguan antar fasa ke tanah yang mengakibatkan sistem keseimbangan terganggu akan menyebabkan arus mengalir melalui operating coil relay pengaman, maka relay pengaman akan bekerja dan memberikan perintah putus atau tripping kepada circuit breaker sehingga peralatan atau instalasi listrik yang terganggu dapat diisolir dari sistem tenaga listrik. Relay jarak. Relay jarak mengukur tegangan pada titik relay dan arus gangguan yang terlihat dari relay. Dengan membagi besaran tegangan dan arus, maka impedansi sampai titik terjadinya gangguan dapat ditentukan. Relay jarak akan bekerja dengan cara membandingkan impedansi gangguan yang terukur dengan impedansi setting. Dengan ketentuan, pertama, bila harga impedansi gangguan lebih kecil daripada impedansi setting relay, maka relay akan trip. Yang kedua, bila harga impedansi gangguan lebih besar daripada impedansi setting relay, maka relay tidak akan trip. Menurut jenis gangguan pada sistem tenaga listrik, terdiri dari gangguan hubung singkat 3 fasa, 2 fasa ke tanah, dan 1 fasa ke tanah. Relay jarak sebagai pengaman utama harus dapat mendeteksi semua jenis gangguan dan kemudian memisahkan sistem yang terganggu dengan sistem yang tidak terganggu. Karakteristik relay jarak. Pertama, karakteristik impedansi. Ciri-cirinya merupakan lingkaran dengan titik pusatnya di tengah-tengah, sehingga mempunyai sifat non-direksional. Untuk diaplikasikan sebagai pengaman SOTT, perlu ditambahkan relay direksional atau relay arah. Yang kedua, mempunyai keterbatasan mengantisipasi gangguan tanah high resistance. Yang ketiga, karakter impedansi sensitif oleh perubahan beban, terutama untuk SOTT yang panjang sehingga jangkauan lingkaran dekat dengan daerah beban. Kedua, karakteristik MHO. Ciri-cirinya titik pusatnya bergeser sehingga mempunyai sifat direksional. Yang kedua, mempunyai keterbatasan untuk mengantisipasi gangguan tanah high resistance. Yang ketiga, untuk SOTT yang panjang dipilih zona 3 dengan karakteristik MHO lensa geser.
Yang ketiga, karakteristik reaktansi. Karakteristik reaktansi mempunyai sifat non-direksional. Untuk aplikasi di SUTT perlu ditambah relay direksional atau relay arah. Dan setting jangkauan resistif cukup besar, maka relay reaktansi dapat mengantisipasi gangguan tanah dengan tahanan tinggi. Yang keempat, karakteristik kuadrilateral. Ciri-cirinya yaitu karakteristik kuadrilateral merupakan kombinasi dari 3 macam komponen, yaitu reaktansi, berarah, dan resistif. Kedua, dengan setting jangkauan resistif cukup besar, maka karakteristik relay kuadrilateral dapat mengantisipasi gangguan tanah dengan tahanan tinggi. 5. Kawat tanah. Kawat tanah overhead grounding adalah media pelindung kawat tanah dari sambaran petir. Kawat ini dipasang di atas kawat fasa dan sudut perlindungan sekecil mungkin karena dianggap petir menyambar di atas kawat. Kawat ini merupakan proteksi transmisi tenaga listrik yang bersifat pasif. Jika terjadi sambaran petir, maka kawat ini akan menyalurkan arus petir langsung ke tanah, sehingga sistem transmisi aman. Dari gangguan kawat yang bagus adalah yang memiliki tahanan kurang dari 4 ohm. Jika lebih dari 4 ohm, maka arus yang mengalir tidak bisa cepat, dapat menyebabkan putusnya kawat atau tahanan, terjadinya phase over antar kawat dengan kawat tanah. PMT, pemutus tenaga. Tegangan pengenal PMT dirancang untuk lokasi yang ketinggian maksimum 1000 meter di atas permukaan laut. Jika PMT dipasang pada lokasi yang ketinggiannya lebih dari 1000 meter, maka tegangan operasi maksimum dari PMT tersebut harus dikoreksi dengan faktor yang diberikan pada tabel ini. Ketinggian 1000 meter, faktor koreksinya 1,00. Ketinggian 1012 yaitu 0,98, 1015 15, 095, dan 3030 adalah 0,80. Proses terjadinya busur api. Pada waktu pemutusan atau penghubungan suatu rangkaian sistem tenaga listrik, maka pada PMT akan terjadi busur api. Hal tersebut terjadi karena pada saat kontak PMT dipisahkan, beda potensial di antara kontak akan menimbulkan elektrik di antara kontak tersebut, seperti pada gambar di bawah ini. Ini kawasan negatif, elektron hasil emisi, termis atau bintik katoda, ion positif, elektron kawasan positif. Arus yang sebelumnya mengalir pada kontak akan memanaskan kontak dan menghasilkan emisi termis pada permukaan kontak, sedangkan medan elektrik menimbulkan emisi medan tinggi pada kontak katoda K. Kedua emisi ini menghasilkan elektron bebas yang banyak dan bergerak menuju kontak anoda. Proses memadamkan busur api yang pertama adalah meniupkan udara ke sela kontak sehingga partikel hasil ionisasi dijauhkan dari sela kontak. Yang kedua, menyemburkan minyak isolasi ke busur api untuk memberikan peluang yang lebih besar bagi proses rekombinasi. Yang selanjutnya, memotong busur api dengan tabir isolasi atau tabir logam sehingga memberikan peluang yang lebih besar bagi proses rekombinasi. Yang selanjutnya, membuat medium pemisah kontak dari gas elektronegatif sehingga elektron-elektron bebas tertangkap oleh molekul netral gas tersebut. 4. Penerapan peralatan proteksi transmisi tenaga listrik. Penerapan peralatan proteksi transmisi tenaga listrik yaitu diberlakukan di semua transmisi tenaga listrik, namun untuk pemasangannya hanya berada di gardu induk. Pemasangannya pada saluran masuk ke gardu induk dan disalurkan keluar gardu induk, sehingga jika jaringan transmisi terganggu, maka gardu induk tidak mengalami kerusakan. Sekian presentasi saya kali ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.